Dengan semakin agresifnya China, banyak negara yang mulai terusik karena kepentingannya terganggu oleh ulah sang naga. Amerika Serikat sebagai negara superpower dunia mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadapi China di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Inggris, Prancis, dan yang terbaru juga Jerman mengerahkan kapal perangnya untuk berpatroli kawasan Indo-Pasifik. Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang teritorialnya diklaim secara sepihak oleh China mulai berbenah dengan memperkuat pertahanannya. Begitu pula dengan negara kita, pemerintah Indonesia sedang berupaya memperkuat kekuatan angkatan lautnya. Karena sering terjadinya pelanggaran kapal-kapal China yang berlayar di zona ekonomi eksklusif di dekat Kepulauan Natuna di Laut China Selatan. Untuk menambah daya deteran, Indonesia melalui program Minimum Essential Force sedang mengincar kapal frigate canggih untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Laut. Yang sekarang ini hanya diperkuat 2 light frigate kelas Marta Dinata dan frigate tua kelas Ahmad Yani. Setelah membeli 2 frigate kelas berat Iper Huitfeldt class dari perusahaan kapal asal Denmark, Odense Maritime Technology (OMT), ternyata Indonesia masih mencari kandidat frigate lainnya untuk memenuhi kebutuhan armada TNI Angkatan Laut. Berikut ini ada 4 negara yang menawarkan frigate canggihnya ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah Jepang. Jepang terus melakukan lobby-lobby tingkat tinggi untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia. Kabar terbaru, Jepang menawarkan destroyer dan frigate untuk Indonesia. Jenis frigate yang ditawarkan ke Indonesia adalah frigate canggih terbaru yang sedang dibangun oleh Jepang, yang diberi nama Two Future Multi-Mission Frigate 30 FFM atau Multi-Mission Frigate 30DX. Kapal besutan Mitsubishi Heavy Industry (MHI) dan Mitsui Engineering and Shipbuilding ini memiliki panjang 130 meter dan bobot total 5.500 ton. Dapur pacu kapal ini mengandalkan sistem propulsi Combined Diesel and Gas atau disingkat CODAG, sehingga kapal ini mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 30 knot. Kapal ini dilengkapi dengan sensor dan radar super canggih. Selain itu, dilengkapi juga dengan persenjataan yang sangat mumpuni untuk meladeni peperangan modern seperti rudal anti kapal tipe 17, sistem pertahanan siram, 16 sel PLS Mk41, tipe 12 torpedo, dan mampu membawa 1 helikopter. Yang kedua adalah negara Italia. Indonesia juga telah menerima proposal dari sebuah perusahaan galangan kapal Italia yang menawarkan kapal frigate canggih disertai dengan skema transfer teknologi untuk perusahaan dalam negeri Indonesia. Italia diketahui telah menawarkan frigate canggih buatan galangan kapal dalam negeri Fincantieri, yaitu Bergamini Class Prem, singkatan dari Frigate European Multi-Mission. Frigate kelas ini yaitu ITS Caranibiere F593 pernah singgah di Tanjung Priuk pada tahun 2017 lalu. Bergamini Class Prem tergolong frigate kelas berat dengan bobot total lebih dari 6.000 ton. Kapal ini mempunyai panjang 144,6 meter dengan lebar 20 meter. Dengan dapur pacu berupa kombinasi mesin turbin dan diesel COD-LOG, kapal ini mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 30 knot, dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan radar canggih, serta persenjataan mutakhir seperti rudal Hanud Aster 15 dan Aster 30, rudal anti kapal Tiseo Mk2, dan sistem senjata anti kapal selam Miles. Kapal ini juga dilengkapi hanggar untuk helikopter. Yang ketiga adalah Prancis. Prancis melalui perusahaan Naval Group telah mendaftarkan paten desain frigate Belher ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu. Frigate Belher berukuran panjang 122 meter dan bobot penuh sekitar 4.460 ton dengan tenaga penggerak Combined Diesel dan Diesel atau biasa disingkat CODAD, serta mampu membawa helikopter tipe medium, dibekali sensor dan persenjataan yang cukup gahar. Untuk radar utama menggunakan 4X radar Fixed Array Telis Seafire tipe AESA, sedang peralatan sonarnya menggunakan 2 tipe sekaligus, yaitu King Clip Hole Mounted Sonar dan Cape Test Towed Sonar. Untuk urusan senjata, kapal ini dilengkapi dengan kanon utama 76 mm dan 2 kanon sekunder 20 mm. Untuk rudal pertahanan udara telah disiapkan 16-32 rudal PLS MBDA Aster 15 dan 30.
8 tabung peluncur rudal anti kapal permukaan Exocet MM-40 Blok 3, 2 kali 2 tabung torpedo Eurotrop Mu-90 Impact. Yang keempat adalah negara Belanda. Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Belanda sudah terjalin cukup lama. Khusus untuk armada kapal TNI Angkatan Laut, Belanda diketahui telah memasok berbagai jenis kapal perang ke Indonesia, mulai dari kelas korvet seperti di Ponegoro Class dan Fatahillah Class, hingga kelas frigate yaitu Prusakawar Rudal PKR Marta Dinata Class dan frigate Ahmad Yani Class. Untuk memenuhi kebutuhan kapal frigate pada armada TNI Angkatan Laut, Belanda telah menawarkan Indonesia untuk melanjutkan proyek pembuatan kapal perusak kawal rudal PKR kelas Marta Dinata, tentunya dengan skema transfer teknologi yang lebih menarik. Selain itu, Belanda juga menawarkan frigate masa depan canggih untuk Indonesia dengan label Future Frigate Indonesia. Perusahaan asal Belanda, Damen, menawarkan frigate Omega untuk TNI Angkatan Laut. Frigate dengan bobot total 6.100 ton ini dibekali dengan sistem propulsi hybrid yang terdiri dari 4 mesin diesel mampu melaju hingga kecepatan 29 knot. Dibekali dengan sensor dan radar canggih seperti radar Seamaster 400 Fixed Panel S-band dan APAR Block 2 X-band multifungsi radar, sehingga siap untuk menghadapi peperangan permukaan atau biasa disebut anti-surface warfare dan anti-serangan udara anti-air warfare. Untuk persenjataan, frigate Omega dilengkapi dengan meriam utama 127 mm buatan Leonardo, senjata sekunder 76 mm, Millennium CIWS dari Rheinmetall, 2 RWS Hitroll dari Leonardo, 8 rudal anti kapal perang NSM dari Kongsberg, dan 4 peluncur decoy MASS dari Rheinmetall. Untuk pertahanan udara dilengkapi dengan 24 sel PLS, bisa diisi dengan PLMI KNG atau dengan ISSM Blok 2. Kapal ini juga memiliki hanggar besar untuk 2 helikopter. Bagaimana menurut pendapat sahabat tentang penawaran frigate canggih dari berbagai negara untuk kapal frigate TNI Angkatan Laut ini? Kira-kira Indonesia cocoknya mengambil frigate dari negara mana? Apakah kita akan menambah kontrak pembelian frigate dari Denmark? Atau kita menyandingkan frigate Aper Class dengan frigate canggih lainnya dari negara yang berbeda? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini. Untuk berlangganan video terbaru dari channel ini, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan tanda lonceng di pinggirnya, agar sahabat selalu mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya, hanya di channel YouTube Sahabat 62.